Nomor 100, Kota Kecil Bethlehem. Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, sewaktu kau lelap. Di dalam lorong gelapmu, bersinar terang kekal. Harapanmu sepanjang masa, terjadilah sekarang. Bayi kudus telah lahir, Allah surga sorak. Meski dunia sedang lelah, malah tetap jaga. Hai bintang-bintang fajar, puji dan sembahlah. Puji Allah Maha Tinggi, damai untuk manusia. Berkat-Nya yang terajaib telah diberi oleh-Nya. Di dalam jantung manusia, Allah kau tinggallah. Dunia yang penuh dosa, tak dengar datangnya. Hanya pada jantung lembut ia masuk dalamnya. Bayi kudus Bethlehem, ku mohon padamu. Hapuskan segala dosaku, beriku jantung baru. Terdengar sorak-sorai bala tentara sorga. Karena manusia berdosa, berpaling padanya. Nomor berapa lagi? 287. Indahlah saat. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ya memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Lagu
Takut terakhir 187. 187. 187. Dengan lembut Tuhan Yesus. Iya, dengan lembut Tuhan Yesus. Satu, dua, tiga. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Ya panggil kau pulanglah. Dengan sabar ia menenggok dan tunggu. Tunggu kau menyambut dia. Pulang, pulang. Yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulanglah. Mengapa engkau tolak ajakannya? Ya mau engkau pulanglah. Mengapa tak kau indahkan kasih-Nya? Dia telah mati bagimu. Pulang, pulang. Yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulanglah. Amat ajaib janjinya kepadamu. Ya mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu. Ya akan beri kau sentosa. Pulang, pulang. Yang berkelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulanglah. Oke, puji Tuhan. Sekarang mari kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 4. Matius pasal 4. Kita akan membaca bersama-sama ya, ayat 18 sampai ayat yang ke-22, hanya beberapa ayat. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kalau firman Tuhan sudah kita buka, mari kita baca dengan satu suara. Judul di dalam bahasa Indonesia, Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kita baca 3, 2, 1. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus putra Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama-sama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga yang mengasihi kami melalui Tuhan Yesus, ketika kami berdosa, Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia sebagai Allah dan manusia sejati. Ia yang tidak berdosa rela mati untuk dosa-dosa kami. Sehingga dengan darahnya saja belenggu dosa, perhambaan dosa yang sudah berabad-abad terjadi bisa diputuskan oleh darah Yesus. Kami bersyukur firman-Mu memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Roh-Mu yang kudus mendorong kami untuk menerima panggilan dari Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Waktu kami untuk belajar firman-Mu kami serahkan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kami sadar Engkau Allah yang kudus, kami manusia berdosa. Kami tidak layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tetapi oleh belas kasihan-Mu Engkau melayakkan kami. Ampunilah dosa kami yang sudah kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuntunlah kami dengan firman-Mu supaya kami selalu taat kepada Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak kecil, waktu dia masih kecil, kata apa yang pertama keluar dari mulutnya? Ada anak yang sangat lucu. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah mama. Kenapa? Karena mama yang melahirkan dia, memberi dia minum ASI. Kemudian mungkin dia bisa memanggil Bapak, Papa, Mama. Ya kan? Kalau mama kan katanya ma, diulangi jadi mama. Kalau papa, pa, jadi papa. Nah, bagaimana kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa? Itu karena Tuhan Yesus yang mencari kita. Tuhan Yesus yang mencari kita loh. Nah, kenapa kita pada saat ini bisa bertemu di sini? Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita loh. Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita rajin, bukan. Tapi Tuhan Yesuslah yang memanggil murid-murid. Apa tuh murid? Murid itu adalah orang yang tak tahu, dikasih taunya oleh guru. Sehingga setelah dia tahu, dia harus melaksanakan tugas tuh. Bukan sekedar tahu, tapi tidak menjalankan. Misalnya kamu diberitahu bagaimana cara mencuci piring. Tentu saja setelah tahu harus mencuci piring. Dikasih tahu mencuci pakaian. Kalau zaman dulu ya tidak ada mesin cuci. Harus dicuci dengan tangan kan? Nah, kamu laksanakan. Bagaimana cara memasak nasi? Ya, setelah tahu kamu laksanakan. Nah, tetapi yang lebih penting daripada yang saya katakan tadi, mencuci piring ya, bahkan membawa mobil, adalah mendengarkan panggilan Tuhan. Mendengarkan apa? Panggilan Tuhan. Nah, pada zaman dulu, Yesus memang memanggil secara langsung. Tapi zaman sekarang tidak lagi. Bagaimana Allah memanggil kita? Melalui firman-Nya yang kita baca, atau melalui mulut dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus sedang berjalan menyusur Laut Galilea. Kalau Injil Matius itu disebut laut, bukan danau. Karena orang Yahudi mengatakan itu besar sekali danaunya, dipanggilnya laut. Laut Galilea itu laut yang paling indah di dunia, tidak ada duanya. Karena dia berada di bawah permukaan laut, itu Laut Galilea. Nah, dari mana airnya berasal? Dari Gunung Hermon. Itu Gunung Hermon yang tinggi, lebih dari 3.000 meter. Di atasnya itu ada salju abadi. Jadi salju itu meleleh, mengalir ke Laut Galilea. Laut Galilea ini pun tidak hanya menerima air, dia mengalirkan air ke Sungai Yordan. Seperti kita menerima uang dari Tuhan, kita memberi persembahan. Paham? Jadi kalau tidak mau memberi, menjadi laut mati. Laut mati itu masuk terus, nggak keluar. Nggak mau bantu orang, nggak mau persembahan. Paham ya? Nah, Laut Galilea ini saking cantiknya, begitu banyak ikan di dalamnya, di pinggir-pinggirnya tuh begitu banyak bunga-bunga, dan dataran dari pantainya bagus. Tuhan Yesus sering mengajar di situ. Jadi waktu dia mengajar, dia menyelusuri tempat di mana dia bertemu, kemungkinan nih di tempat yang bernama satu daerah tempat tinggalnya Petrus, dia menangkap ikan, kemungkinan daerah ini Kapernaum. Dia melihat dua saudara. Dua apa? Dua saudara ini bekerja sama.
Bukan, kalau kita lihat di dunia ini ada saudara yang saling bermusuhan. Tapi ini bukan, ini saudara yang akur. Mereka kongsi menjadi nelayan. Yang satu bernama Simon. Simon itu artinya lalang. Kau tahu nggak lalang? Lalang itu gimana? Ditiup angin, goyang nggak dia? Goyangnya. Namanya diganti loh, menjadi Petrus. Batu kecil yang teguh. Simon itu nama pemberian orang tua. Tapi Petrus nama pemberian Yesus. Dia punya saudara namanya Andreas. Sebenarnya Andreas yang lebih dulu ya mengenal Yesus. Andreas inilah yang memperkenalkan Yesus kepada Simon. Tetapi nanti kalau kamu lihat ya dalam perjalanan pelayanan, Simon itu lebih menonjol daripada Andreas. Nah, setelah itu Yesus berkata kepada kedua saudara itu, mereka yang sedang menebarkan jala di laut. Nah, Laut Galilea ini punya banyak nama. Tolong dicatat ya. Ada banyak nama. Di Perjanjian Lama namanya bukan Laut Galilea, tapi Laut Kineret. Tolong diingat ya, Kineret. Apa itu Kineret? Perutnya gitar. Karena Laut Galilea seperti perut gitar. Nah, yang kedua, nama laut ini karena ada kaisar yang berkuasa, yang menjajah daerah Palestina. Nama kaisar itu diabadikan dengan nama Laut Galilea. Itu Laut Tiberias. Lagu apa? Tiberias. Nah, kemudian juga ada laut ini dinamakan lagi Genezaret. Jadi berapa nama? 4 ya. Galilea, aslinya Kineret, terus Tiberias dan Genezaret. Nah, setelah Yesus memanggil kedua bersaudara itu, Yesus berkata kepada dua saudara itu, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan, nah di sini, penjala-penjala manusia. Alkitab Indonesianya itu terjemahannya belum terlalu pas. Penjala, manusia. Contohnya, di sini sudah percaya Yesus. Ya, mengajak satu percaya Yesus, mengajak orang yang lain percaya Yesus terus. Penjalanya banyak, manusia yang mau dijala juga banyak. Jadi bukan hanya penjala manusia, tapi penjala manusia. Ya. Fishes of men. Lalu mereka berdua pun segera, tulis ya di situ ya segera. Kalau Tuhan memanggil kita, nggak boleh tunggu dulu ya Tuhan, aku masih sibuk. Harus langsung. Nanti kita akan pelajari ya. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita respon dengan langsung, hanya ada berkat. Kalau kita tidak respon langsung, itu namanya akan dikasih disiplin. Dikasih apa? Disiplin. Seperti anak kecil tidak taat, dirotan. Nah, mereka langsung meninggalkan jalannya, meninggalkan profesinya. Jadi hamba Tuhan tuh nggak boleh lagi berbisnis. Nggak boleh lagi apa? Berbisnis. Nggak boleh lagi. Dia hanya kerjanya memberitakan Injil, menyampaikan firman. Dari mana dia hidup? Dari mana? Dari persembahan yang diberikan oleh anggota gereja. Contohnya begini ya, persembahan itu namanya persembahan 10%. Berapa persen? 10%. Ya, misalnya ada kamu bekerja. Tiara, mendapatkan gaji 1 juta sebulan. 10%-nya berapa? 100.000. Kamu wajib persembahkan. Nah, kalau di gereja ada 10 keluarga, ini 1 juta, 10 keluarga, sama-sama 1 juta. Masing-masing memberikan 10%. Terkumpul berapa? 1 juta. Jadi hamba Tuhannya dapat berapa? Nah, imbang nggak? Sama kan? Nah, jadi hamba Tuhan itu khusus kerjanya 2 saja. Apa tuh? Berdoa dan mempelajari firman. Mendoakan orang lain, mendoakan diri sendiri, menyampaikan firman. Makanya itu kerjanya Yesus. Yesus tuh nggak ada lagi kerja yang lain. Dia sudah tinggalkan dulu, dia kerja apa Yesus? Tukang kayu. Kalau kamu mau bikin meja, suruh Yesus. Top. Apa? Paling top. Tukang kayu. Kenapa tukang kayu? Karena bapak angkatnya Yusuf tukang. Zaman dulu tuh nggak ada sekolah tukang kayu loh. Kalau bapaknya tukang gigi, anaknya apa? Tukang gigi. Ya, kalau bapaknya tukang kue,
Anak tukang oke. Dulu di Tiongkok ada cerita gini ya. Ada orang tukang payung. Tukang apa? Payung. Di mana tempat yang paling susah bikin payung? Tahu nggak? Payung zaman lama, tahu nggak? Bambu, terus tempel. Yang paling susah bikin itu adalah ujungnya ditutup dengan bambu apa? Ditutup dengan apa? Bambu. Nah, ada seorang bekerja dengan tukang payung. Semua diajarkan, kecuali membuat tutupnya nih, nggak diajarkan rahasianya. Terus satu hari, ya dia ingin tahu sih ya, kalau dia sudah tahu dia bisa bikin sendiri. Jadi waktu dia datang ke rumah majikannya, majikannya lagi nggak di rumah. Kemana majikannya? Istrinya bilang, bapak tak ada di rumah. Dia sedang di belakang. Dia memasak bambu apa? Memasak bambu. Begitu dia mendengar, oh bambu itu dimasak ya. Kalau sudah dimasak, tak pecah. Aku udah tahu namanya know-how. Namanya apa? Know-how. Makanya sekarang ya, Tiongkok tuh dia gencar-gencar mencuri rahasia Amerika. Supaya bisa punya teknologi tinggi, handphonenya, pesawatnya ya. Paham? Nah, jadi setelah itu, dia bisa membuat payung. Nah, zaman dulu kalau bapaknya tukang payung, anaknya tukang payung. Nah, Yesus meninggalkan pekerjaan sebagai tukang kayu umurnya 30, setelah dibaptis, dia melayani 3,5 tahun. Nah, sekarang waktu dia melayani, bisa nggak melayani seorang diri? Harus banyak. Banyak murid. Kenapa? Muridnya itu berapa orang? Kenapa 12? Sudah pernah saya jelaskan. Harus diutus berdua-dua. Yang satu ngomong, satu berdoa. Ngerti? Jadi kalau 12 orang muridnya, berapa kelompok? 6. Kalau 70 orang, 35 kelompok. Jadi inti dari pelayanan akur apa? Apa? Akur, yang berkawan, yang sama-sama melayani. Oke. Nah, selanjutnya kedua saudara yang akur ini meninggalkan profesinya mengikut Yesus. Mengikut apa? Nah, Yesus mengatakan, kamu datang, ikut aku. Apa itu ikut Yesus? Satu. Menyangkal diri. Apa? Si aku yang lama kita salibkan. Apa aku yang lama? Pikiran jahat, cabul, curi, macam-macamnya, dosa-dosa di dalam diri kita tinggalkan. Yang kedua, kita memikul salib. Menyangkal diri, memikul salib. Apa itu memikul salib? Rela menderita. Rela. Yang pertama apa? Salibkan dosa-dosa kita. Yang kedua, rela menderita untuk Yesus. Yang ketiga, selalu mengikuti. Apa maksudnya mengikuti Yesus? Tiap hari baca firman-Nya, ikuti perintahnya. Paham ya? Jangan sampai kita tidak membaca firman-Nya. Nah, selanjutnya setelah 2 orang kan tidak cukup. Dia harus panggil 12 orang kan. Dia melanjutkan di tempat yang dekat. Yesus pergi dari sana, dilihatnya 2 orang bersaudara. Nah, sekarang ini lebih unik lagi nih. Yang pertama namanya Yakobus, putra yang lebih tua, putra dari Zebedius, dan Yohanes, ya adiknya, saudaranya, bersama-sama dengan ayah mereka yang namanya Zebedius. Jadi Petrus dan Andreas tidak disebut bapaknya. Mereka bersaudara saja. Kalau yang ini bapaknya masih ada, 2 anaknya sama-sama menjadi nelayan. Nah, kemudian mereka sedang membereskan jala. Apa maksudnya membereskan jala? Sudah selesai menjala malam hari, jala itu perlu dibereskan. Gimana cara membereskannya? Banyak orang ya setelah kerja ya, barangnya digeretakan aja. Nggak bagus. Setelah kerja kita rapikan. Kita apa? Rapikan. Ini bagus ya. Jadi mereka membereskan jala bisa dengan cara mencuci, atau kalau ada yang koyak perlu ditambal. Jala kan harus ditambal supaya nanti ya mereka keesokan harinya mau lagi ya menangkap ikan, jalanya siap. Ingat ya, kalau kita sudah pulang rumah, jangan sampai rumah tasnya langsung lempar, seragamnya lempar gitu. Paham ya? Harus disusun yang baik ya. Harus dilaksanakan loh. Nggak boleh hanya
dipelajari tapi tidak dilaksanakan. Nah, waktu mereka sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes dan mereka segera juga meninggalkan perahu mereka. Nah, sekarang ya, bukan hanya pekerjaan ditinggalkan, ayah mereka juga mereka tinggalkan. Lalu mereka mengikuti Yesus. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya tidak tahu di antara kalian di sini ya, apakah nanti Tuhan memanggil kalian menjadi hamba Tuhan. Kamu meninggalkan ya, pekerjaan, kamu meninggalkan keluarga ya untuk diutus melayani Yesus. Nah, sekarang mari kita lihat ya, apa yang sudah saya rangkum di sini. Sore hari ini kita belajar Yesus memanggil murid-muridnya ya supaya mereka menjadi penjala-penjala manusia, fishers of men. Nah, langkah berikutnya harus kita ikuti. Yang pertama, apa yang pertama? Coba ya. Dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Mari kita baca ya. Ini ada 2 ayat ya. Yesaya 55 ayat 4. Coba kita baca. Yesaya 55 ayat 4. 1, 2, 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Jadi di sini Tuhan mengatakan, kau aku beri 2 telinga. Berapa telinga dia beri? 2. Nah, saya sering mengatakan di Alkitab perintah yang paling banyak ada 2, yaitu lihatlah dan dengarlah. Lihatlah dan dengarlah. Telinga manusia itu, walaupun orang tuh sudah koma di ICU, telinganya masih berfungsi loh. Kamu panggil dia masih tahu kamu yang memanggil. Walaupun dia bagian yang lain tuh sudah tidak berfungsi normal. Telinganya apa? Masih berfungsi. Jadi begini, orang yang koma, kalau dia belum percaya Yesus, kita kasih tahu, kamu cepat percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus, kamu mati masuk neraka lo. Kamu banyak dosa lo. Kamu harus percaya Yesus, supaya darah Yesus mengampuni dosa kamu. Kamu mau percaya nggak? Kalau mau, goyang kakimu. Dia bisa goyang kaki lo. Paham ya? Apa yang paling terakhir mati dari tubuh manusia adalah, kenapa telinganya paling lambat mati? Karena harus mendengarkan firman Tuhan. Pernah terjadi di gereja kita. Pada satu hari, jam 10 pagi, saya ditelepon oleh saudari Licu. Waktu itu istri dari P.I. Rudi yang bernama Hendriana masih hidup. Dia menelpon saya, cepat-cepat ke rumah saudari Licu. Saya bilang sama mereka, saya tak punya kendaraan. Tapi kan saya nggak bisa, karena nggak ada kendaraan saya nggak mau pergi. Nggak boleh, harus ya. Hamba Tuhan tuh harus ditelepon 24 jam loh, tengah malam ya, jam 1 kemarin kan ya, saya ditelepon oleh Christine. Saya kan jauh nggak bisa datang, saya telepon saudara Ayong nggak bisa bawa mobil, saudara Yaplim ya, harus tuh 24 jam. Tuhan Yesus juga gitu loh. Berapa sempat Yesus melayani kita? 24 jam. Nah, jadi waktu ditelepon, walaupun tak ada kendaraan, saya pinjam kendaraan di tetangga. Jadi saya ada motor, sampai di rumahnya Licu, apa yang terjadi? Jadi mamaknya itu sudah sangat kritis. Jadi saya tahu dia tidak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Jadi saya berbicara dalam bahasa Hakka, jadi putrinya tuh ngomong ke telinga dia. Ngomong apa? Apa yang saya bacakan? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia, Tuhan Yesus, akan diberi hidup yang kekal, tidak masuk neraka. Jadi dalam bahasa Hakka diteruskan oleh putrinya ke telinga dia. Setelah itu berdoa. Jadi sebelum doa selesai, saya berbicara satu kata dan putrinya membisikkan satu kata. Belum sampai amin, dia sudah menghembuskan napas terakhir. Kenapa kita punya telinga? Untuk mendengarkan suara Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Kalau sudah mendengar harus datang. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Ya, kita percaya Yesus dan hendak mengikat perjanjian ya dengan kita. Apa itu perjanjian?
kesepakatan. Ya, coba baca 1 Yohanes 2:25. Satu ayat yang tidak boleh kita tidak tahu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 25. Ya, 1 Yohanes jijigo. Bahasa Teochew-nya jijigo. Coba baca. Janji Alkitab itu banyak sekali. Ya, di Perjanjian Baru lebih dari 250 janji. Berapa janji? Yang paling penting ini 1 Yohanes 2:25. Kita baca. Dan inilah janji yang telah ketemu belum? Nah, makanya harus belajar buka Alkitab yang manual ya. 1 Yohanes bukan Injil Yohanes. Tiara salah. Di belakang itu Injil Yohanes. Yang di belakang itu baru surat 1 Yohanes. Ada Injil Yohanes, ada 1 Yohanes. Bagian belakang sekali. Bukan Injil Yohanes, belakang sekali. Bagian belakang ada 1 Yohanes. Surat Yohanes pertama. Belakang sekali, dekat Wahyu sudah. Bisa saya bukakan? Oke. Coba, sini. Nah, kita harus belajar membuka firman Tuhan. Ini ya, di belakang di sini ada ini. Nah, surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 25. Ketemu? Itu kata janji dipakai 2 kali. Kalau kata yang sama dipakai 2 kali dalam tata bahasa disebut koknye. Coba sebut. Koknye. Saya makan makanan. Saya minum minuman. Saya menanam tanaman. Koknye. Paham ya? Banyak orang belajar sastra dia nggak tahu. Apa koknye? Satu kata dipakai dua kali sebagai kata benda dan kata kerja. Oke, kita lihat di sini. Mana koknya? Kata koknya. 1, 2, 3. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Nah, apa itu hidup yang kekal? Percaya Yesus yang sudah mati untuk dosa kita, sudah dikubur, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri. Itu Injil. Paham? Ada berapa janji perjanjian baru? Nope gocap. 200. Ya. Percaya nggak? Nah, coba lihat. Ya, saya kan bilang banyak janji. Janji yang pertama kamu baca. Matius 1 ayat 21. Janji bukan itu? 1:21. Dimulai dengan janji, ditutup dengan janji. Janjinya Tuhan tuh bukan kita berunding loh, bukan loh. Janji Tuhan tuh namanya bukan sunteke, sama-sama setuju, bukan. Janji Tuhan tuh diateke, langsung dia beri. Kalau kamu percaya, kamu dapat berkat, tidak percaya dapat kutuk. Pasal 1 ayat 21. Coba kamu kasih tahu saya janjinya yang mana tuh? 1:21 Injil Yohanes. Baca 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Mana janjinya? Yesus lahir dan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Betul nggak? Ya, dulu kita pendosa, tapi sekarang kita lepas dari dosa. Dimulai dengan janji, Matius pasal 1. Diakhiri dengan janji. Coba baca, kitab apa yang terakhir? Ya, buka pasal terakhir. Ayat-ayat terakhir, kasih tahu saya mana janjinya. Karena ini namanya perjanjian baru. 250 janji yang pasti dilaksanakan Tuhan. Wahyu kitab terakhir. Ya, jadi harus beli Alkitab, rajin buka Alkitab. Jangan di HP saja ya. Karena Alkitab begini bisa kamu kasih tanda. Kalau HP susah. Ngerti? Nah, kalau ini pun tidak takut lobet dia. Tidak takut apa? Nah, makanya HP kalian saya sita di sini. Daripada kalian belajar terus HP-nya ting-tung. Kemarin pun saya sempat menegur orang di kebaktian penghiburan. Karena waktu khotbah HP-nya bunyi keras. Nah, tidak boleh ya. Mau kalau Tuhan yang ngomong, kita semua harus diam. Apa? Nah, mana ayat terakhir kasih tahu saya janjinya. Tuhan bukan hanya janji, pasti dia tepati loh. Mana?
Ayat-ayat terakhir. Tiara, kelas berapa sekarang SMA? Nah, coba kasih tahu. Karena sudah SMA. SMP 3. Itu? SMA. Di mana? Oh, Semansa. Oke. Sip. Ya, coba. Mana janjinya? Wahyu terakhir. Itu berkat. 21 itu berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Itu berkat. Ya, itu pendeta biasanya angkat tangan kan? Nah, mana ayatnya yang berkat? Yang janji. Mana janjinya? Ayat berapa? Bagus, Aurel, coba baca. Ia akan memberikan kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya aku datang segera. Iya. Ya, aku datang segera itu janji. Janji. Dan amin, datanglah Tuhan Yesus itu doa. Doa ya. Jadi Alkitab ini penuh dengan janji. Tapi janji yang penting di mana? 1 Yohanes 2:25 jijigo koknya apa? Apa janjinya? Ya jijigo. Pasal 2 ayat 25. Hidup yang kekal. Lanjut. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Apa Tuhan janjikan pada Daud? Dari Daud akan lahir Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan jadi raja selamanya. Apa janji Tuhan kepada Daud? Dari keturunan Daud akan lahir Yesus. Yesus akan jadi apa? Raja seperti Daud, menjadi raja selama-lamanya. Kenapa raja tidak menjadi raja? Kenapa? Saya kenal raja. Namanya Hamengkubuwono IX. Kenapa dia tidak lagi jadi raja? Karena dia mati. Sekarang anaknya, dulu saya kenal dia namanya Pangeran Mangkubumi. Sekarang jadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kenapa dia jadi raja? Karena bapaknya mati. Kenapa Yesus bisa jadi raja selamanya? Tidak akan mati lagi. Dia hanya mati sekali. Dan dia bukan hanya raja loh. Dia adalah raja segala raja. Kita ini akan diangkat jadi raja. Nah, Wahyu 20. Lanjut ya. Nah, Yesaya 5:1-4 kita baca sama-sama. Ya, simaklah, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar dariku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita punya hukum, kita punya terang. Ya, tidak akan berjalan di jalan yang sesat. Nah, itu perintah mendengarkan. Sekarang kalau kita mendengarkan, ada akibatnya enggak? Seperti Petrus dipanggil bersama Andreas langsung ikut Yesus. Seperti Yakobus dengan adiknya Yohanes dipanggil langsung mengikut Yesus. Akhirnya mereka menjadi 12 rasul. Kamu tahu nggak? Nama dari 12 rasul itu menjadi dasar ya dari tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem. Nah, sehingga kalau kamu lihat ya, di mana Petrus, dia memiliki murid bernama Markus, kita memiliki Injil Markus. Kalau Yohanes, Tuhan pakai menulis Injil Yohanes dan kitab 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat akibatnya apa yang pertama. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Ya. Jadi Tuhan bukan hanya dia berkata-kata pada kita, dia juga mau mendengarkan doa kita. Coba baca yang pertama. Yunus pasal 2 ayat 7. Ya, ada 7 akibat ya. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, ini akibat yang pertama. Kita baca 1, 2, 3. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi kalau kita tidak dengarkan firman Tuhan, kita doanya tidak sampai.
Kenapa tak sampai? Karena kita berdoa tidak sesuai firman. Bagaimana kita bisa berdoa dengan doa yang baik? Doa kita sesuai dengan firman. Kenapa kamu bisa ngomong? Kamu diajari ngomong. Betul nggak? Kamu kok contohnya nggak bisa ngomong Inggris. Bagaimana bisa ngomong bahasa Inggris? Orang Inggris yang ngajarin kamu. Nah sekarang kamu mau ngomong sama Tuhan. Gimana caranya? Tuhan harus mengajari kita bagaimana berbicara. Paham ya? Jadi kamu harus rajin membaca firman, baru kamu bisa berdoa dengan doa yang tepat, yang tidak ngawur. Nah, Yunus, dia berada di perut ikan nih. Coba diingat ya. Berada di mana dia berdoa? Di sini doa, di sana doa. Di mana-mana selalu berdoa. Pagi pun doa, petang pun doa, malam pun doa. Haruslah kita rajin berdoa. Satu, sapa Bapa sesal dosa, berkat Tuhan disyukuri, kawan tepan didoakan lebih dulu. Jangan lupa doa untuk gerejanya dan negara. Keperluan diri kita didoakan. Ayo doa, tekun doa dalam nama Tuhan Yesus. Minta Bapa, apa tuh doa? Apa tuh doa? Minta Bapa laksanakan rencananya. Rencana Tuhan ada yang tidak baik nggak? Nah, rencana Tuhan itu abadi loh. Jadilah kehendakmu, dilaksanakan kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa tuh doa? Minta Tuhan laksanakan kehendaknya. Oke, lanjut. Yang kedua apa akibatnya? Kita tidak menjadi lemah dan lesu. Mana ayatnya? Ya. Ini dihafal ya. Di Yesaya 57 ayat 10. Kita baca sama-sama. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Jadi begitu kita hidup di dunia ini, begitu banyak pergumulan. Paham ya? Problem itu datang tanpa kita undang. Mengapa kita tidak mengatakan kita tidak ada harapan? Apa tuh orang tidak ada harapan? Putus asa. Putus. Kenapa kita punya pengharapan? 3 hal ya. 1. Iman, pengharapan, kasih. Sebut 1, 2, 3. Iman, pengharapan, kasih. Iman dari mana datangnya? Mendengarkan firman. Roma 10:17. Nanti akan kita baca ya. Dari mana kita bisa timbul iman? Iman itu 3 arti. Iman itu artinya percaya. Apa artinya iman? Percaya. Yang kedua, percaya. Yang kedua, iman, percaya. Yang ketiga, setia. Setia. 3 arti ya. Iman itu ya. Iman, percaya, setia. Dari mana datangnya? Dari firman-Nya Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ini nggak pernah berubah loh. Nggak pernah apa? Apa yang tidak pernah berubah di dunia ini? Firman. Lingkungan berubah nggak? Manusia berubah nggak? Yang tidak pernah berubah? Nah, paham ya? Berikutnya, kamu lihat di sini ya. Mendapatkan kekuatan baru. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Penting loh. Ya, kalau kita jadi lemah, ya kita tidak bisa lagi melanjutkan perjuangan. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan melalui roh-Nya dan melalui firman-Nya. Melalui apa? Roh-Nya dan firman-Nya. Yang ketiga, akibatnya. Apa yang ketiga? Kita mendapat jantung yang taat, bukan jantung pemberontak. Ayatnya, Yeskel 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama. Kamu akan kuberikan jantung yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu jantung yang keras dan memberikan kepadamu jantung yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jelas ya?
Tuhan akan memberikan kita, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, jantung yang baru. Kalau jantung yang lama, itu jantung yang mati. Jantung yang apa? Mati. Tapi jantung yang baru, jantung yang hidup, jantung yang bagaimana? Bukan keras, tapi lembut. Jantung yang taat. Kuncinya taat. Ya, taat. Roh Tuhan diam dalam diri kita dan membuat hidup kita bisa menuruti semua ya, firman Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan semua firman Tuhan. Ya, jadi ingat kalau kamu ditanya, apa nih firman Tuhan? Satu, janji apa? Janji. Lihat janji yang pertama. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Coba lihat ya. Sudah digenapi belum? Kejadian 3:15. Janji yang pertama. Pada saat manusia sudah terpuruk, ya, sudah berdosa. Melihat diri mereka telanjang. Ya, mereka sudah hampir diusir dari Taman Eden. Nah, ini janji Tuhan pada mereka. Kejadian 3 ayat 15. Coba baca. 3:15 Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya perempuan akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa keturunan perempuan? Hawa. Hawa itu tidak punya mama dari tulang rusuknya Adam. Ada 3 orang yang tidak ada duanya. Adam. Adam punya bapak enggak? Punya mama enggak? Kok bisa? Ciptaan pertama. Gimana Tuhan menciptakan dia? Dia mengambil, mana pensilnya sini? Saya ajarin kamu tulisan China. Baca lupa. Dia ambil apa? Tuhan ambil apa? Tanah. Tu. Ambil apa? Tu. Dia buat tubuhnya Adam mewakili tubuh Ko, Mu. Terus Tuhan hembuskan napas. Terus Adam menjadi makhluk yang bisa berjalan. Ini namanya Cau. Menciptakan. Bisa tulis? Tu, Ko, hembuskan napas, bisa berjalan, namanya Cau, menciptakan. Itu orang Tionghoa dari dulu bukan nyembah tepekong, tapi nyembahnya siapa? Bapak dari Tuhan Yesus. Huruf nih. Cau apa? Cau. Bisa tulis? Ya, tu, ko, kasih napas, bisa bersama sekarang. Napas Tuhan itu apa sekarang? Kamu punya napas Tuhan nggak? Apa? Apa napas Tuhan? Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita sedang dikasih napasnya Tuhan loh. Jangan lupa ya. Mau nggak napas Tuhan? Nah, firman Tuhan. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya janjinya keturunan perempuan itu satu-satunya yang dilahirkan perempuan tanpa bapak. Siapa dia? Semua anak punya bapak, punya benihnya bapak, punya spermanya bapak, baru bisa jadi anak. Mama hanya kasih telur, mama nggak bisa. Tapi ini karena ajaib, mama bisa melahirkan, mengandung. Siapa dia? Satu saja. Siapa? Mamanya siapa? Perawan Maria. Mengandung, kenapa mengandung? Apakah dia kawin sama Yusuf? Dari mana? Kuasa Roh Kudus, perawan Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Maka disebut keturunan perempuan. Keturunan siapa? Tidak ada bapak secara jasmani. Yusuf? Siapa dia? Yosef siapa? Yusuf tuh Yosef sama. Bapak angkat. Ini kan? Bapaknya Yesus siapa? Bapa Yesus di sorga. Menjadi Bapak kami. Kenapa saya bilang Bapak kami? Karena saya mewakili kalian. Ya. Saya baru menemukan satu kata bagus. Kalau orang Jakarta nih pernah merantau Jakarta. Orang Jakarta itu ya, lulu gue. Betul nggak?
Kalau orang Siantan udah ke Jakarta nggak mau lagi dia ngomong bahasa Hakka. Lu, gue. Nggak boleh ya. Kalau orang Kristen gimana? Ayo. Kamu adalah kita, apa? Kalau dia sakit, kita sakit nggak? Enggak. Egois di sini, Yosef. Kalau dia sakit, kita ikut merasakan ya sakit. Coba ulangi ya. Kamu adalah kita. Jangan bilang ini bukan urusan saya. Kamu lihat di situ sampah itu ayam tuh yang kerja tuh. Aku lewat aja. Itu orang paling mojung apa? Oh, saya sebut sebagai apa? Toksik, apa? Tahu benar orang toksik? Toksik tahu? Orang beracun. Toksik apa? Keluarkan toksik. Kamu adalah, Tiara adalah kita. Yosef adalah kita. Yang kedua ya, saya. Sebut. Saya adalah kalian. Setuju? Saya adalah oke. Jangan lupa ya. Tuhan kasih saya hikmat menciptakan dua kalimat nih. Coba sebut. Kamu adalah kita. Yang kedua? Saya adalah kalian. Saya adalah kalian. Ngerti ya? Jadi jangan lupa ya. Jangan lu gue. Lu. Tahu ya yang lu gue. Tahu ya? Oh, Oke, ini berdua udah lama Jakarta ya. Saya juga pernah ke Jakarta. Tapi apa? Saya adalah kalian dan kamu adalah kita. Oke, lanjut ya. Sekarang yang keempat. Nah, Wahyu pasal 3:20. Sukacita kalau kita bisa bersekutu dengan Yesus. Kita baca Wahyu 3:20. 1, 2, 3. Tadi saya bilang ya, perintah Alkitab ada dua yang penting. Dengarlah dan lihatlah. 1, 2, 3. Lihatlah, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kenapa disebut makan? Senang apa? Senang. Jadi begini loh, kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu punya sukacita. Jangan sampai kamu sudah percaya Yesus, tiap hari muka kamu tuh kayak pare. Apa? Fukwa kan? Nah, kalau orang nggak tahu fukwa kayak KFC apa? Nggak boleh ya. Memang kadang-kadang kita sedih, tapi Tuhan memberikan kita apa? Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh. Kenapa kita bersukacita? Kenapa? Maria, kenapa bersukacita? Karena sudah percaya Yesus. Sebut 1, 2, 3. Karena sudah percaya Yesus. Iya. Kenapa sukacita? Karena percaya sama Yesus. Nah, ada orang percaya Yesus. Di surga ada malaikat bersukacita. Ingat loh. Nah, sukacita itu sama dengan makan. Sukacita bersama Yesus. Yesus nggak senang lihat kita sedih loh. Ngerti ya? Oke. Yang kelima. Nah, bagaimana orang bisa percaya? Kita menjadi pengabar firman. Roma 10:14. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jikalau mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Gimana kita bisa menjadi berita? Kita harus banyak belajar. Banyak apa? Belajar firman. Jadi saya harapkan ya, kita belajar di sini, nanti kita bisa menjadi pengajar firman. Kalau tidak, tadi saya katakan kan, zaman dulu Tuhan bisa berbicara langsung pada manusia. Sekarang tidak ada lagi. Dia berbicara langsung melalui firman-Nya. Nah, ada satu kesaksian begini. Orang tuh bernama Agustinus. Bernama apa? Agustinus. Di sini ada Agustinus kan? Klinik kan? Agustinus tuh orang pinter, orang ganteng, masih muda sudah jadi profesor, sehingga dia terkenal. Nah, tapi dia belum percaya Yesus. Dia kelakuannya buruk. Dia sembarangan, main perempuan. Begitu banyak ceweknya dia.
Tapi satu hari dia main ke rumah kawannya. Terus dia mendengarkan anak di sebelah tuh, sebelah pagar loh. Dia nggak lihat anaknya. Anaknya tuh bicara, buka baca, buka baca. Dia tahu bukan buka baca, buku-buku yang dia pakai di universitas. Dia jadi profesor, nah, pidato. Terus dia pinjam Alkitab kawannya. Dia buka di Roma. Mana? Roma. Nah, Roma itu apa? Tinggalkanlah nafsu jahatmu, bertobatlah kau. Ikut nggak dia? Dia ikut. Akhirnya dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Nah, ini jadi masalah. Kalau sudah orang bertobat, dites nggak? Nah, gimana cara tesnya? Jadi waktu dia berada di pasar, ada perempuan panggilnya, Agustinus, Agustinus, sini kau. Kira-kira dia bilang apa? Dia berani noleh nggak? Noleh? Dia nggak mau noleh lagi. Terus dia lari. Cewek itu heran loh, dulu Agustinus yang cari aku. Sekarang gue cari dia malah lari. Kenapa? Dia bilang Agustinus yang lama sudah mampus. Dia bilang. Sudah apa? Bertobat nggak dia? Ya. Ingat ya. Jadi kalau mendengar harus ditaati. Ya, kalau kita beritakan Roh Kudus bekerja, orang paling jahat pun bisa bertobat loh. Itu Injil. Nah, lanjut. Nah, sekarang Roma 10:17. Firman diterima melalui apa? Roh Kudus. Kalau tak ada Roh Kudus ya tidak bisa. Kalau tak ada firman, Roh Kudus pun nggak bekerja. Ngerti nggak? Ini berjalan bersama Roh Kudus. Nah, kita lihat ya. Baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Jadi bekerja bersama. Jadi kalau kamu bilang, aku mau maju rohani saya, tapi nggak mau datang belajar firman, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, terus saya nggak mau ngajar firman, kalian pasti nggak tahu. Kenapa saya bisa ngajar? Roh Kudus. Roh terakhir. Nah, terakhir ya, ini Yohanes 11:12. Percaya firman, diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini penting loh. Yohanes 1:12. Kita baca sebagai penutup. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yesus. Jadi kita sudah percaya Yesus, kita akan menjadi anak-anak Allah yang akan memiliki langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, nanti bersama-sama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Gak usah beli rumah lagi. Semua milik siapa? Milik Yesus dan milik kita juga. Paham? Gak usah kontrak rumah lagi. Semua milik siapa? Tuhan Yesus. Dan milik siapa? Kita. Milik kita. Makanya tadi semuanya apa? Yosef adalah kita. Saya adalah jangan ngomong dong ya. Dulu gue. Oke, kita hari ini belajar apa? Yesus memanggil murid supaya murid belajar dan melakukan perintah. Alkitab itu ada 2 ya, perintah dan janji. Perintah dan janji ya. Di rumah juga sama loh. Bapaknya janji, ya, bapaknya kasih perintah pada anak-anaknya. Terus ya, kalau kita mendengarkan ada berkat. Kalau kita tidak mau mendengarkan, ada hukuman, ada kutukan, ada 7 akibat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih karena Roh-Mu yang kudus memberi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Sehingga kami dapat menjadi seperti Tuhan Yesus yang 100% selalu mendengarkan firman-Mu, selalu menjalankan perintah-Mu. Kami akan pulang, berikanlah kami lubuk jantung yang baru, lubuk jantung yang taat, sehingga bukan hanya kami diberkati, kami juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berkatilah semua kami yang sudah mengikuti CMF, baik yang masih sekolah, yang menjadi ibu rumah tangga, yang bekerja. Kiranya kami semua menjadi murid-murid Yesus dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami, berkatilah saudara-saudari semua. Dalam nama Yesus,
kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan harian kami, dan kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah mau kami mencela, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang beri kerajaan kuasa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.